Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah dengan stambuk 083-2019-0169 kelas C4 Agribisnis. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang mengenai analisis nilai tambah agroindustri penyulingan minyak daun cengkeh di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Latar belakang, tanaman cengkeh merupakan tanaman penghasil minyak atsir yang tumbuh subur di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi Indonesia sebagai penghasil minyak cengkeh dalam jumlah besar. Bahkan produk minyak cengkeh di Indonesia cukup dominan, menguasai pasar dunia yaitu sekitar 2.500 ton per tahun. Indonesia adalah negara penghasil minyak cengkeh terbesar sehingga pemanfaatan minyak cengkeh dapat dilakukan sebagai optimal dari segi agribisnis dan untuk dunia pendidikan. Minyak cengkeh diproduksi melalui proses destilasi bunga, ganggang, dan daun cengkeh atau Econia aromatica. Proses destilasi dapat dilakukan dengan cara destilasi air atau destilasi uap. Sebagai proses hasil destilasi, rendapan minyak cengkeh dipengaruhi oleh keradapan bahan dan lama penyulingan. Dikarenakan semakin tinggi keradapan bahan, maka potensi sumber minyak yang dapat terdestilasi juga semakin banyak. Begitupun juga dengan lama penyulingan. Semakin lama waktu penyulingan juga berpotensi mengeluarkan minyak yang lebih baik dari dalam bahan. Minyak cengkeh merupakan salah satu minyak atsir yang dibutuhkan pada berbagai industri, seperti industri kosmetik, obat-obatan, makanan, dan minuman. Minyak cengkeh lebih banyak digunakan sebagai antiseptik, antioksidan, antimikroba, antiviral, dan sistotik, di mana komponen yang paling dominan adalah eugenol. Di dalam minyak cengkeh terdapat kandungan eugenol yang dapat mencapai kemurnian hingga 99%. Bila telah beredar di pasaran jauh lebih mahal harganya daripada minyak cengkeh. Agroindustri merupakan suatu industri pertanian yang kegiatannya terkait dengan sektor pertanian. Keterkaitannya tersebut menjadi salah satu ciri dari negara berkembangnya yang strukturnya mengalami transformasi dari ekonomi pertanian menuju industri pertanian. Wujud terkaitnya ini adalah sektor pertanian sebagai industri hulu yang memasok bahan baku dan sektor industri pertanian sebagai industri yang meningkatkan nilai tambah pada hasil pertanian menjadi produk yang kompetitif. Munculnya agroindustri dapat memberikan ruang bagi produsen untuk menggali kemampuan dalam memproduksi produk pertanian agar lebih menarik dan disukai oleh konsumen. Salah satu jenis agroindustri yang telah diusahakan masyarakat Indonesia adalah agroindustri minyak cengkeh. Dari Nrekang merupakan salah satu daerah yang membudidayakan tanaman cengkeh, bahkan tidak hanya dibudidayakan melainkan dijadikan bisnis yang berbasis agroindustri, yaitu dengan melakukan pengelolaan daun cengkeh menjadi minyak cengkeh. Tanaman cengkeh tidaklah asing bagi masyarakat setempat karena tanaman cengkeh mempunyai nilai jual yang dapat mensejahterakan masyarakat. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses penyulingan minyak daun cengkeh di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. 2. Bagaimana nilai tambah usaha penyulingan minyak daun cengkeh di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana proses penyulingan daun minyak cengkeh yang di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang.
Kedua, untuk mengetahui berapa besar pendapatan dan nilai tambah usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Kegunaan penelitian. Bagi peneliti, menambahnya wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan topik penelitian. Bagi pengusaha, memberikan motivasi untuk lebih mengembangkan usahanya dengan cara mengelola lebih lanjut minyak yang diproduksi sehingga nilai jualnya menjadi lebih tinggi dan keuntungannya meningkat. Tinjauan pustaka. Tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh merupakan tanaman penghasil minyak atsir yang tumbuh subur di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi Indonesia sebagai penghasil minyak cengkeh dalam jumlah besar. Bahkan produk minyak cengkeh di Indonesia cukup dominan, menguasai pasar dunia yaitu sekitar 2.500 ton per tahun. Indonesia adalah negara penghasil minyak cengkeh terbesar sehingga pemanfaatan minyak cengkeh dapat dilakukan secara optimal dari segi agribisnis dan untuk dunia pendidikan. Cengkeh termasuk tanaman perdu yang memiliki batang pohon besar dan berkayu keras. Cengkeh mampu bertahan hidup hingga puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Tingginya dapat mencapai 20-30 meter dan cabang-cabangnya juga lebat. Cabang dari tumbuhan cengkeh tersebut pada umumnya panjang dan dipenuhi oleh ranting-ranting kecil yang mudah patah. Mahkota atau disebut tajuk pohon cengkeh berbentuk kerucut dan cengkeh berwarna hijau berbentuk bulat telur memanjang dengan bagian ujung dan pangkalnya menyudut. Rata-rata mempunyai ukuran lebih berkisar 2-3 cm dan panjang daun sampai tangkai berkisar 7,5 sampai 12,5 cm. Bunga dan buah cengkeh akan muncul pada ujung ranting dan tangkai pendek. Tangkai bunga pada awalnya berwarna hijau dan berwarna merah. Jika bunga sudah mekar, pada saat masih muda bunga cengkeh berwarna keungu-unguan, kemudian berubah menjadi kuning kekuning-kuningan, berubah lagi menjadi merah muda. Apabila sudah tua, bunga cengkeh kering akan berwarna coklat kehitaman dan berasa pedas sebab mengandung minyak atsir. Umumnya, cengkeh pertama kali berbuah pada umur 4-7 tahun. Cengkeh akan dipanen jika sudah mencapai panjang 1,5 sampai 2 cm. Tanaman cengkeh pada daerah antara 20 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang selatan. Suhu udara yang cocok untuk tanaman cengkeh adalah 21 sampai 30 derajat Celcius dengan ketinggian ideal 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Tanaman cengkeh tumbuh dan berproduksi pada daratan rendah, sedangkan pada daratan tinggi tanaman cengkeh lambat bahkan tidak akan berproduksi sama sekali. Tumbuhan cengkeh akan tumbuh dengan baik apabila cukup air dan mendapatkan sinar matahari langsung. Di Indonesia, cengkeh cocok ditanam di daerah daratan rendah dekat pantai maupun di pegunungan pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Tanaman cengkeh menghendaki iklim dan curah hujan yang merata sepanjang tahun karena tanaman ini tidak tahan terhadap musim kemarau yang terlalu berkepanjangan. Curah hujan yang dihendaki pada bulan kering berkisar antara 10 sampai 80 mm per bulan atau dengan curah hujan berkisar antara 2000 sampai 400 mm per tahun. Cengkeh ini memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan.
karena pohon cengkeh memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Banyak manfaat yang didapatkan dari cengkeh ini di berbagai aspek atau bidang. Seperti pada bidang kesehatan, yaitu menjaga kesehatan, perencanaan dengan cara mengoleskan minyak, mencegah peradangan dengan cara meminum teh cengkeh, meningkatkan kesehatan jantung dengan cara mengunyahnya, melawan kanker, dan sebagai obat-obat tradisional. Pada bidang ekonomi, merupakan aspek utama dalam perdagangan rempah-rempah dan penghasil devisa negara. Bidang kecantikan sebagai obat jerawat, mengatasi rambu rontok, merawat kesehatan gigi, dan menghaluskan kulit. Pada bidang makanan, digunakan sebagai rempah-rempah atau bumbu masakan. Daunnya dapat digunakan sebagai proses penyulingan minyak daun cengkeh. Minyak daun cengkeh mulai dikembangkan pada tahun 1960 yang digunakan untuk bahan baku obat-obatan, pewangian, sabun, dan deterjen. Minyak daun cengkeh juga digunakan di industri wewangi-wangian dengan ketetapan standar mutu tertentu yang lebih ketat. Cara mendapatkan minyak daun cengkeh. Ada beberapa macam teknik yang digunakan untuk mendapatkan minyak asli, termasuk minyak daun cengkeh, yaitu dengan cara penyulingan menggunakan uap air, kedua ekstraksi menggunakan pelarut, dan yang ketiga pengembapan. Dari ketiga cara ini, penyulingan menggunakan uap air dan ekstrak menggunakan pelarut merupakan dua cara terpenting. Penyulingan menggunakan uap air merupakan cara pengambilan minyak yang tertua, namun masih paling banyak digunakan akan tetapi cara ini hanya cocok untuk minyak-minyak tanaman yang tidak mudah rusak oleh panas uap air, seperti minyak mawar, kenangan, selasi, cempaka, nilam, jahe, dan cengkeh. Nilai tambah usaha penyulingan minyak daun cengkeh. Nilai tambah adalah pertambahan nilai yang terjadi pada suatu komunitas pertanian setelah mengalami proses pengolahan, penyangkutan, dan penyimpanan dalam suatu proses produksi. Sumber-sumber nilai tambah diperoleh dari pemanfaatan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan manajemen. Analisis nilai tambah dapat dipandang sebagai usaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip industri dan berfungsi sebagai indikator keberhasilan sektor agribisnis. Nilai tambah adalah selisih antara nilai komoditi yang mengalami perlakuan pada tahap tertentu dikurangi dengan nilai korbanan yang digunakan selama proses berlangsung. Nilai tambah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai tambah yang diperoleh karena melakukan proses pengolahan daun cengkeh hingga menghasilkan minyak daun cengkeh. Berdasarkan nilai tambah usaha penyulingan minyak daun cengkeh adalah hasil pengurangan nilai produk yang dihasilkan dengan biaya bahan baku dan input. Kerangka pikir. Sektor pertanian dapat ditingkatkan dalam peranannya melalui usaha diversifikasi, yaitu pengembangan sektor pertanian ke arah agroindustri seperti perkembangan usaha agroindustri berbahan baku tanaman cengkeh di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Agroindustri ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun devisa negara karena sebagian produk dari agroindustri tanaman cengkeh ini diekspor ke berbagai negara. Pendapatan sektor pertanian salah satunya yaitu dengan bekerja di industri penyulingan daun cengkeh. Salah satu faktor dari perkembangan industri penyulingan daun cengkeh adalah pemasaran untuk merumuskan permasalahan yang ada dapat dirumuskan pada kerangka pikir di bawah ini. Untuk merumuskan permasalahan yang ada dapat dirumuskan pada kerangka pikir di bawah ini, yaitu bahan dan alat, proses pengelolaan minyak daun cengkeh, pendapatan, penerimaan, dan nilai tambah.
Metode dan penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penentuan lokasi penelitian dilakukan di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Teknik penentuan informasi. Penentuan sampel dilakukan secara sengaja. Dalam menentukan informasinya, informasi adalah seseorang yang karena memiliki informasi data banyak mengenai objek penelitian tersebut. Jumlah usaha penyulingan daun cengkeh yang ada di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang yaitu hanya satu perusahaan agroindustri. Adapun sampel yang digunakan yaitu informasi dalam penelitian ini yaitu satu orang yang memiliki usaha penyulingan minyak daun cengkeh yang ada di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan usia, keadaan penduduk berdasarkan mata pencarian, penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, sarana dan prasarana, pendapat biaya, penerimaan, proses produksi dan nilai tambah. Kedua, data sekunder. Luas lahan produksi dan produktivitas tanaman cengkeh. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek peneliti. Observasi ini dilakukan untuk mengelola data primer, informasi tentang pola pengembangan agroindustri penyulingan daun cengkeh di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Yang kedua, wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan menggunakan kuesioner sebagai langkah panduannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.